Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita yang pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi kementerian dan lembaga yang telah bekerja secara optimal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2025. Hal tersebut disampaikan saat melakukan telekonferensi bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Soeharyanto, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan beberapa pimpinan kementerian terkait. Pertemuan ini digelar pada Sabtu 2 Agustus 2025 seiring dengan kunjungan kerja Kepala BNPB di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya penanganan Karhutla terus digencarkan oleh Satgas Penanggulangan Karhutla yang dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam bersama dengan BNPB. Dalam rangka antisipasi eskalasi Karhutla saat puncak musim kemarau pada akhir bulan Juli hingga awal Agustus lalu, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB bersama dengan Kepala BMKG melakukan roadshow ke 6 provinsi prioritas Karhutla. Usai menyelesaikan kunjungan kerja penanggulangan Karhutla di Sumatera, kunjungan kerja Kepala BNPB berlanjut ke Pulau Kalimantan, di antaranya Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dalam setiap kunjungan dilaksanakan apel kesiapsiagaan Karhutla, tinjauan udara, hingga rapat koordinasi bersama dengan Forkopimda setempat. Adapun 3 arahan Presiden Prabowo dalam penanganan Karhutla antara lain, mengintensifkan upaya pemadaman di darat maupun udara, penguatan dan kolaborasi segala unsur, serta penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan. BNPB melalui Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas di sumber daya manusia di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana bagi peserta regional Sumatera dan Jawa pada 5-7 Agustus 2025. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Kota Tangerang ini, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks dan dinamis, serta investasi jangka panjang guna memastikan kesiapsiagaan yang lebih baik. Kegiatan yang diikuti oleh 250 orang perwakilan BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota ini juga diisi dengan diskusi panel, simulasi tata kelola pergudangan dalam situasi darurat, dan pameran peralatan penanggulangan bencana. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam membangun sistem logistik daerah yang terintegrasi, adaptif, dan tangguh dalam menghadapi bencana. BNPB juga memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pembentukan klaster logistik dan peralatan penanggulangan bencana pada Rabu 6 Agustus 2025. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem manajemen logistik daerah sehingga distribusi bantuan saat bencana berlangsung dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi. BNPB turut memperkenalkan aplikasi Lapor Lokpal yang merupakan inovasi digital untuk pencatatan, pemantauan, pelaporan logistik, serta peralatan secara real-time sehingga mampu meningkatkan akurasi data, transparansi distribusi bantuan, dan mempercepat pengambilan keputusan di masa darurat. Melalui pembentukan klaster logistik Kabupaten Muara Enim, diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem penanggulangan bencana yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berbasis teknologi dengan dukungan penuh BNPB. Dalam rangka implementasi kolaborasi antar unsur pentahelix menuju infrastruktur yang tangguh bencana, BNPB melaksanakan bimbingan teknis penilaian kerentanan bangunan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada 8 hingga 9 Agustus 2025.
Kegiatan ini bekerjasama dengan jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan. Bimbingan teknis dilaksanakan di Gedung Pusat Pembelajaran ArtsGaze Universitas Katolik Parahyangan dan dihadiri oleh 40 mahasiswa jurusan Teknik Sipil. Para peserta mendapatkan pembekalan materi dari berbagai narasumber, meliputi kebencanaan gempa bumi, kebijakan dan teknis bangunan tahan gempa, dan materi kebijakan perumahan pemukiman. Untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap cara menerapkan instrumen penilaian kerentanan bangunan yang dikembangkan oleh BNPB, peserta turut dilibatkan dalam kegiatan praktik lapangan. Simulasi lapangan dilaksanakan di Desa Babakan Sambung, Kecamatan Coblang, Kota Bandung, dengan pendampingan dari para fasilitator BNPB. BNPB menekankan bahwa kegiatan ini akan menjadi tahap awal dari upaya nasional untuk membangun sistem asesmen bangunan yang lebih partisipatif, terukur, dan berbasis data lapangan. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menghadiri pembahasan pengkinian penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di kantor BMKG, Jakarta, pada Selasa 12 Agustus 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati bersama jajaran pimpinan tinggi BMKG. Pembahasan pengkinian penanganan Karhutlah dimulai dengan paparan Kepala BMKG terkait situasi cuaca dan perakiraan curah hujan pada dasarian 1 bulan Agustus. Selanjutnya, Kepala BNPB menyampaikan paparan terkait situasi mutakhir penanganan Karhutlah di lapangan pada 6 provinsi prioritas. Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan Karhutlah yang dilakukan oleh seluruh tim gabungan membuahkan hasil positif. Pembahasan ditutup dengan arahan Menteri Kehutanan. Raja Juli mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait peraturan daerah yang mengatur tentang pembukaan lahan oleh masyarakat. Pemerintah daerah diminta untuk membatalkan perda yang mengizinkan pembukaan dengan cara membakar. Presiden juga meminta pemimpin daerah untuk memfasilitasi pembukaan lahan masyarakat dengan mengerahkan dukungan alat berat. BNPB berpartisipasi pada Emergency Disaster Reduction and Rescue Expo atau EDRR 2025. Pameran ini digelar di Hall J Expo Kemayoran, Jakarta selama 3 hari pada 13 hingga 15 Agustus 2025. Pameran tahunan yang menampilkan teknologi penanggulangan bencana ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno. Hadir dalam acara pembukaan antara lain Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Kepala Basarnas, serta Kepala BMKG. Pada booth yang terletak di Hall A1, BNPB menampilkan alat-alat penanggulangan bencana Karhutlah yang mendukung upaya penanganan Karhutlah saat ini. Adapun alat yang dipamerkan antara lain pompa air yang dapat dikendalikan menggunakan remote, seperangkat peralatan pemadaman Karhutlah bagi Satgas Darat, seperti beragam jenis pompa jinjing, gergaji mesin, alat pemotong, alat pelindung diri, serta motor yang dimodifikasi. BNPB juga menampilkan miniatur pesawat dan helikopter, maket tenda pengungsi, instalasi sanitasi, dan maket rumah tahan gempa jenis Riksa. Pada kesempatan ini, BNPB melalui Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi turut menjadi salah satu pembicara dalam seminar yang bertajuk Early Warning for All dengan membahas fase prabencana terkait pengetahuan resiko bencana oleh masyarakat. Dengan hadirnya BNPB di pameran EDRR 2025, diharapkan masyarakat lebih mengenal dan mengetahui terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, sebagai komitmen untuk meningkatkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, BNPB menggelar berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi dan pegawai di lingkungan BNPB.
Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia telah terasa sejak minggu pertama bulan Agustus 2025. Selain ornamen bernuansa merah putih yang menghiasi setiap sudut lantai Geraha BNPB, berbagai perlombaan pun digelar untuk menyambut Hari Bersejarah Rakyat Indonesia. Perlombaan dibuka dengan pertandingan bola voli di mana Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Soeharyanto ikut serta dan melakukan servis pertama. Selain bola voli, berbagai perlombaan lain juga digelar antara lain basket 3-on-3, bulu tangkis, tenis meja, lari estafet, mini soccer, catur, e-sport, karaoke, hingga dance. Sementara itu, BNPB juga mengadakan aneka lomba tradisional seperti lomba bakya, menghias tumpeng, makan kerupuk, dan make up. Tak mau kalah, anak-anak di bawah asuhan Daycare Cinta Agni-Maya BNPB juga ikut memeriahkan kemerdekaan dengan lomba lari bendera, kupas telur, dan memindahkan air dengan spons. Selain untuk meramaikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perlombaan ini juga menjadi ajang keakraban para pimpinan tinggi dan pegawai antar unit kerja. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Mariatul Kiptiah undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.